Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana pembuatan akun TikTok utama ya. Jadi akun TikTok utama itu yang, nah ini ya, akun TikTok utama itu yang apa? Aplikasinya dengan nama TikTok ya, bukan seller center ya. Nah ini di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara settingnya agar akun TikTok kita ini mudah ditemukan oleh calon pembelinya kita ya. Oke, kita mulai saja. Jadi yang belum punya aplikasi TikTok ya seperti yang saya buat ini tadi, ini belum punya, silakan bisa mendownloadnya dulu di Play Store ya. Mendownloadnya dulu di Play Store, terus kemudian cari aplikasi TikTok gitu, terus kemudian di-download. Nah, karena ini saya sudah mendownload dan tidak akan saya apa namanya, tidak akan saya praktekkan dari awal mendownloadnya ya, karena mudah banget kok teman-teman. Jadi tinggal masuk ke Play Store, terus kemudian cari aja TikTok gitu ya, masuk ke Play Store, terus kemudian cari TikTok. TikTok. Nah, jangan TikTok Lite ya. Nah, yang ini ya, yang TikTok ini ya, jangan TikTok Lite. Jangan TikTok yang ini. Ini jangan. Jangan yang ini. Jangan ya, jangan. Karena apa? Karena TikTok Lite itu tidak sama dengan TikTok yang ini, teman-teman. Jadi apa namanya? Nah, tidak sama dengan TikTok yang ini. Karena fitur-fiturnya itu nanti akan banyak yang tidak lengkap kalau di TikTok Lite ya. Teman-teman kalau punya TikTok Lite langsung aja apa namanya? Install ke TikTok yang biasa ya, TikTok yang bukan Lite ya. Silahkan. Maaf, pencet hentikan berbagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke TikToknya. Nah, lalu untuk teman-teman yang sudah punya akun TikTok atau beberapa akun TikTok, silakan masuk ke profil aja, terus kemudian buat akun TikTok baru ya, tambahkan akun ini. Nah, tambahkan akun, bisa tambahkan akun, klik aja. Nah, terus kemudian mendaftar TikTok. Daftar TikTok ini teman-teman bisa menggunakan nomor telepon atau email ya. Gunakan saja email dulu ya, karena satu email itu satu akun TikTok ya, dan satu nomor HP itu juga satu akun TikTok. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki akun TikTok yang banyak, itu gunakan email saja. Ya, gunakan email saja. Nah, emailnya silahkan seperti yang sudah saya bahas di materi riset dan pembuatan amunisi ya. Nah, kalau di sini saya membuat pusat. Silakan masukkan emailnya teman-teman yang sudah disiapkan di materi pada saat materi video pembuatan apa namanya riset dan amunisi ya. Ini tinggal digeser aja teman-teman. Jadi tinggal digeser ya. Digeser terus kemudian dipaskan dengan yang lubang nih ya. Nah, ini kan pas nih. Nah, lalu diangkat aja. Kalau belum pas, jangan diangkat tangannya ya. Terus kemudian masukkan kata sandi. Nah, kata sandinya di TikTok ini ya, sesuai yang sudah saya bahas di video riset ya, pembuatan amunisi ya. Jadi minimal 8 karakter, terus kemudian ada terdiri dari satu huruf dan satu angka ya. Kalau saya ajarkan kemarin, minimal juga ada simbolnya, jadi biar kuat ya. Nah, kata sandinya, terus kemudian apa namanya, doa ya. Misalkan saya
Misalkan seperti ini ya kata sandinya, doa omset 10 M per bulan. Nah, O-nya besar, M-nya besar, B-nya besar. Jadi sudah, kalau di sini sudah tercentang semua, ya, di sini sudah tercentang, di sini terus sudah tercentang, berarti password kita itu sudah sesuai dengan aturannya TikTok. Ya, terus kemudian langsung berikutnya saja. Nah, tanggal lahirnya ini, misalkan teman-teman tidak mau masukkan tanggal lahir yang sebenarnya nggak apa-apa. Tapi harus minimal sudah 18 tahun kita bisa berjualan di TikTok. Atau kita bisa berbelanja di TikTok itu minimal harus 18 tahun ya, teman-teman. Jadi misalkan saya masukkan, nah berarti sudah 18 tahun, ya biar aman 20 tahun lah gitu ya. Karena sekarang 2023, berarti kalau saya kelahiran 2000, gitu ya, misalkan berarti sudah berusia 23 tahun, berarti bisa berjualan dan bisa berbelanja di TikTok. Berikutnya saja, teman-teman. Langsung berikutnya. Nah, nama panggilan ini yang bisa dispasi ya. Dan nama panggilan ini nanti yang akan disesuaikan dengan nama TikTok Shop-nya kita, TikTok Seller Center-nya kita ya. Ini sesuai dengan hasil riset yang sudah ketemu ya di video yang video riset dan pembuatan amunisi ya. Nah, jadi masukkan saja hasil riset dari produk atau jasa yang akan dioptimasi di TikTok ya. Terus kemudian plus brandnya. Jadi brandnya apa? Atau misalkan teman-teman mau memasukkan misalkan toko apa, misalkan gitu boleh. Misalkan teman-teman produsen gamis nih, misalkan gamis, misalkan Sasha Big misalkan. Nah, karena brand saya Sasha Big gitu ya, berarti bisa saya masukkan karena saya memang fokus jualan di gamis jumbo misalkan. Nah, langsung aja gini. Gamis jumbo Sasha Big. Gamis jumbonya itu kata kuncinya ya, Sasha Big-nya itu adalah nama tokonya. Misalkan teman-teman mau kasih seperti ini boleh. Jadi gamis jumbo Sasha Big, berarti nanti nama TikTok Sales Center-nya itu juga seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau masukkan langsung Sasha Big, misalkan seperti ini ya, misalkan Sasha Big Shop misalkan. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi ini untuk nama panggilan itu yang ada spasinya. Kalau untuk nama nama pengguna username itu yang add yang tidak ada spasinya itu ya. Nah, ini saya masukkan gamis jumbo Sasha Big. Misalkan teman-teman kok mau berjualan tokonya langsung, misalkan toko Sasha Big, nah boleh gitu ya. Nah, gamis. Saya jualannya banyak ya Mbak. Mak nggak cuman misalkan nggak cuma satu 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 ini ya, satu model aja misalkan. Saya itu semuanya perlengkapan misalkan nih ya teman-teman, perlengkapan muslim misalkan. Nah, boleh jadi langsung aja misalkan langsung di toko apa. Nah, gitu. Brandnya harus masuk ke sini, nama tokonya harus masuk ke sini. Karena ini nanti yang terlihat ketika ada orang affiliate ya, itu nanti di bawahnya akan terlihat nama tokonya kita. Nah, gamis jumbo Syashabik. Jadi orang itu biar gini, oh kalau saya mencari gamis jumbo itu ya di Syashabik. Nah, gitu. Sekalian kita mengoptimasi ya, mengoptimasi dari brandnya kita. Jadi jangan jangan lupa dimasukkan brandnya kita atau nama tokonya kita ya, karena kalau produsen gitu ya kan. Nah, seperti itu. Misalkan pusat pusat fashion Big misalkan gitu, karena saya jualannya misalkan fashion macam-macam nih, misalkan ada blus, ada kemeja, ada gaun misalkan. Nah, seperti itu boleh teman-teman, seperti itu boleh. Misalkan jualannya elektronik nih misalkan, ya langsung aja toko elektronik apa misalkan, boleh gitu, atau pusat elektronik apa, atau grosir elektronik apa. Nah, seperti itu. Grosir elektronik brand, maksudnya apa itu brand ya. Terus kemudian kalau saya misalkan jualan ini nih makanan misalkan. Nah, makanannya apa? Makanannya misalkan saya pusat
basreng misalkan, ya nggak apa-apa, langsung aja misalkan pusat snack, basreng itu kan snack ya, pusat snack terus brand misalkan. Kalau saya mau menggunakan basrengnya saja gimana Mak? Ya nggak apa-apa. Jadi misalkan ya boleh itu tadi pusat basreng terus brand apa. Nah seperti itu ya teman-teman. Langsung aja konfirmasi. Nah ini langsung masuk ke apa namanya akun barunya kita ya. Nah, ini langsung masuk ke akun baru saya ini. Bisa dilihat profilnya, diklik. Nah, Gamis Jumbo Sasyabik. Untuk ad-nya atau nama penggunanya itu belum diisi ya. Jadi harus kita apa namanya? Harus kita isi. Jadi langsung klik aja edit profil di sini. Nah, edit profil. Ya, oke, kita edit profil. Nah, silahkan ubah fotonya, teman-teman. Tinggal diklik aja, ubah foto. Terus boleh pilih dari galeri ya. Foto ini boleh dari apa namanya? Boleh dari logonya ya, logo dari tokonya itu sendiri atau foto produknya ya, foto produknya. Foto produknya yang bagus misalkan. Misalnya karena ini aja ya. Jadi foto produknya ya, fotonya saya sendiri ya. Karena memang baju jumbo ini memang saya sendiri yang jadi modelnya gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, terus kemudian untuk nama penggunanya boleh di sini. Nama pengguna ini nanti yang untuk di sini URL-nya. Jadi www.tiktok.com terus kemudian garis miring @ Nah, username-nya itu ya. Username-nya bisa dimasukkan kata kunci yang berbeda dengan nama dari nama TikTok-nya tadi ya yang sudah Gamis Jumbo Sasyabik tadi itu ya. Nah, boleh di sini misalkan saya apa namanya? Pusat Gamis Jumbo misalkan. Nah, seperti ini. Atau misalkan pusat baju jumbo ini kan kalau sudah tercentang ya itu berarti bisa ya apa namanya masih tersedia. Kalau misalkan tidak ada centang hijaunya berarti itu sudah dipakai sama orang. Jadi yang add ini kalau sudah terpakai sama akun TikTok yang lain itu kita tidak bisa menggunakan lagi. Nah, berarti pusat gamis jumbo itu belum ada yang menggunakan. Boleh digunakan ya. Nah, ini silahkan nanti tetapkan Anda dapat mengubah nama pengguna sekali setiap 30 hari. Nah, ini dapat dirubah setelah 30 hari kemudian ya. Kalau di nama yang TikTok tadi itu nama apa namanya akun TikToknya tadi itu bisa dirubah per 7 hari sekali. Nah, misalkan ini pusat gamis jumbo. Nah, kenapa kita menamakan sesuai dengan kata kunci juga karena TikTok itu sudah bisa terindeks Google ya teman-teman. Jadi misalkan nanti kalau ada yang mencari pusat gamis jumbo misalkan ya, itu bisa keluar TikToknya kita ya. Nah, oke, langsung tapkan nama pengguna. Terus kemudian bio ini, tambahkan bio ini bisa dimasukkan kata kunci yang sudah di reset ya, kata kunci yang sudah di reset. Jadi kemarin yang saya temukan adalah gamis jumbo viral, misalkan seperti ini ya. Terus kemudian ada gamis jumbo kekinian, misalkan ya. Nah, ini tinggal kita koma-koma aja. Jadi gamis jumbo viral, gamis jumbo kekinian yang keluar kemarin kan ya. Di hasil riset gamis jumbo apalagi kemarin mewah, misalkan gitu gamis jumbo LD 140 boleh kita masukkan ke sini. Jadi ketika ada orang nanti yang mencari di apa namanya di search-nya pencariannya TikTok ya, itu nanti gamis jumbo kekinian bisa direkomendasikan akunnya kita ya teman-teman. Gamis jumbo viral, gamis jumbo kekinian, gamis jumbo LD 140 gitu ya kemarin. Jadi sesuaikan dengan hasil riset yang sudah di riset teman-teman kemarin ya. Terus gamis jumbo murah gitu ya kan. Gamis jumbo mewah ya. Nah, ini
Terus kita sudah masukkan kata kuncinya, terus di bawahnya kita bisa menginfokan karena kita ini adalah produsen ya. Kita bisa menginfokan di sini sedikit info tentang affiliate ya. Misalkan seperti ini, fee affiliate. Nah, misalkan 10 sampai 12%. Nah, jadi boleh. Jadi nanti ketika ada orang masuk ke akun TikToknya kita, itu bisa melihat bionya kita bahwa oh akun apa namanya Gamis Jumbo Sasabik ini atau Pusat Gamis Jumbo ini membuka juga program affiliate. Jadi nanti orang ketika mau menambahkan baju gamis jumbo itu tinggal mereka bisa mengetik aja nama dari TikToknya kita. Nah, seperti itu ya. Ini kan masih karakternya 70 sampai 80 ya. Jadi terus kemudian bisa masih ada 10 kan bisa dimasukkan value dari tokonya kita. Nah, misalkan apa nih? Bisa apa namanya? Bisa COD misalkan fee affiliate 10 sampai 12% misalkan, terus kemudian atau amanah misalkan seperti itu ya. Karena ini apa namanya juga kata yang membuat orang, jadi orang itu belanja di TikTok juga sudah apa namanya ini menjadi affiliate-nya, apakah fee-nya nanti diturunkan atau enggak misalkan seperti itu ya. Jadi terus belanja di TikTok ini apakah nanti benar gamis itu jumbo misalkan ya, atau apakah benar nanti dikirim atau tidak. Nah, seperti itu ya. Apa bisa dituliskan amanah misalkan, atau misalkan bisa dituliskan seperti ini. Bisa COD misalkan kalau kalau memang apa namanya kita mau mengupkan bahwa kita ini bisa COD. Nah, seperti itu. Karena yang belanja di TikTok juga pun banyak juga yang mencari toko yang memang bisa COD ya, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Untuk bio ini bisa kok dirubah-rubah ya. Tidak ada waktu misalkan harus 7 hari, harus 30 hari gitu ya, harus 2 bulan misalkan seperti itu. Nah, kalau toko maaf, kalau akun TikToknya itu mau ditautkan dengan media sosialnya teman-teman yang sudah ada, ya silahkan aja klik tambah Instagram gitu aja ya. Nah, tambah Instagram ini nanti terus langsung, nah silahkan langsung masukkan aja apa namanya emailnya sama kata sandinya. Nah, kalau Instagramnya sudah tertaut dengan Facebook, langsung aja klik lanjutkan dengan Facebook. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kemudian apa silahkan dilanjutkan stepnya itu mengikuti saja ini karena nanti saya karena saya belum punya Instagram yang khusus untuk gamis jumbo gitu ya, jadi belum saya tautkan. Nanti kalau mau ditautkan di YouTube juga seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Jadi akun TikTok saya sudah eh, sudah sudah jadi ya dengan nama Gamis Jumbo Sasyabik. Ini nanti akan menjadi nama dari TikTok Seller Center-nya saya juga. Terus kemudian sudah ada profilnya dan ini adalah nama penggunanya. Kemudian ini adalah apa namanya bionya ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah lagi untuk bionya. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya adalah kita setting ya, teman-teman. Kita setting akun TikTok kita yang baru ini agar apa namanya mudah ditemukan oleh calon pembeli kita. Silakan diklik garis garis ini ya, yang sudah saya bulat nih, garis 3 kanan atas, silahkan diklik. Nah, terus kemudian silahkan diklik pengaturan dan privasi. Nah, masuk ke sini ya, pengaturan dan privasi. Nah, terus kemudian klik akun. Nah, di sini teman-teman, di informasi akun ya. Jadi informasi akun. Nah, ini biasanya teman-teman ini
yang menjadi kesalahan umum dalam apa teman-teman ya, akhirnya pas mau login di misalkan di HP yang lain atau di PC yang lain itu tidak bisa login karena emailnya belum diverifikasi. Nah, silakan diklik ya. Meskipun tadi kita sudah mendaftar dengan email ya, itu butuh verifikasi. Silakan nanti dia diklik apa namanya ini diklik, terus kemudian klik verifikasi email ya. Nah, kemudian masukkan alamat email ya, alamatnya email di situ, klik kirim kode. Nah, klik kirim kode. Nah, nanti kodenya ini masuk ke alamat ke emailnya teman-teman ya. Oke, 695-846. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah hilang ya, tadi kan ada apa namanya ada tanda serunya merah ya. Kalau ini kan sudah tidak ada ya, berarti sudah hilang. Ini berarti emailnya sudah terverifikasi ya. Terus kalau teman-teman mau menambahkan nomor teleponnya, silahkan ditambahkan ya, karena ini saya tidak punya nomor telepon yang apa yang belum ya, belum punya nomor teleponnya khusus untuk apa untuk Gamis Jumbo Syabik ini. Jadi belum saya tambahkan nomor teleponnya ya. Nanti kalau teman-teman sudah punya nomor telepon yang belum didaftarkan akun TikTok yang lain, silahkan bisa ditambahkan untuk nomor teleponnya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya akun TikTok ya, yang akun TikToknya misalkan nggak buat baru ya, itu silahkan dicek untuk informasi akunnya. Kalau di emailnya itu masih belum ada apa namanya nama emailnya seperti ini ya, silahkan itu diverifikasi karena akun kita bisa hilang ya teman-teman kalau belum diverifikasi dengan emailnya. Seperti itu ya. Oke, kita back. Terus kata sandinya tidak usah karena tadi di awal kan sudah mengisikan kata sandi. Nah, untuk akun yang memang dikhususkan berjualan ya, untuk akun yang memang dikhususkan berjualan itu langsung dialihkan aja ke akun bisnis ya, teman-teman. Karena TikTok ini juga memang memprioritaskan untuk akun-akun yang bisnis. Kenapa toh gitu ya? Ada udang di balik batu gitu ya kan? Karena TikTok ini apa namanya? Ada TikTok Ads-nya kan ya, AdSense-nya berbayarnya itu. Jadi dia juga mengumpulkan data-data TikTok yang memang pebisnis. Nah, itu nanti yang akan ditawarkan kenceng ads-nya seperti itu ya. Kemudian langsung berikutnya aja. Nah, lalu silakan pilih kategori sesuai dengan yang teman-teman jual ya. Saya tadi kan kategorinya berarti gamis, berarti di sini ya pakaian dan aksesoris. Langsung berikutnya. Nah, ini kalau teman-teman apa namanya emailnya biar kelihatan ya. Apa namanya? Biar kelihatan ketika di apa dilihat di akunnya itu ya sama orang silahkan diisikan. Jadi pusat at gmail.com. Nah, pusat gamis jumbo syabik konfirmasi. Profil selesai buat video sekarang. Kalau nggak mau buat video sekarang, berarti klik aja mungkin nanti. Ya, semuanya sudah siap ya teman-teman. Oke. Terus kita close aja. Nah, akun baru kita untuk berjualan sudah siap. Kita setting di klik aja garis 3 kanan atas. Terus kemudian klik pengaturan dan privasi ya. Pengaturan dan privasi ini bawah nih, pengaturan dan privasi. Lalu teman-teman klik privasi ya. Tadi kan kita ke akun, sekarang ke privasi. Nah, ini salah satu optimasi agar akunnya teman-teman itu banyak ditemukan oleh para pengguna TikTok ya. Jangan sampai ini akunnya terprivat ya. Jangan sampai ini ya. Jadi tetap biarkan aja tetap hitam seperti itu. Jangan sampai dibirukan ya. Nah, kalau yang di sini status aktivitas ini bisa di apa namanya? Bisa diklik
biru jadi biru. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian serahkan akun Anda kepada orang lain. Ini boleh dibirukan. Nah, boleh biru seperti ini semua. Ya, ini boleh biru, teman Facebook boleh, orang yang memiliki kondisi bersama, orang yang membuka atau mengirim link untuk Anda boleh ya. Jadi biarkan biru semua, jangan malah dimatikan atau dihitamkan. Oke, kalau sudah langsung balik lagi. Sinkronkan kontak dan teman Facebook. Nah, ini kalau teman-teman mau mensinkronkan dengan kontak yang ada di HP-nya teman-teman ya agar sinkron dengan ke akun TikTok gitu ya, itu boleh di biru ya. Boleh di biru nih yang di sini nih. Boleh di biru, boleh di biru ya, boleh. Karena saya Facebooknya itu belum punya Facebook yang khusus untuk Gamis Jumbo gitu ya, tidak saya sinkronkan. Kalau teman-teman mau mensinkronkan dengan akun Facebooknya yang sekarang gitu boleh disinkronkan ya. Tapi kalau dirasa misalkan akun Facebooknya yang sekarang itu bukan target marketnya teman-teman atau audiensnya teman-teman, tidak perlu disinkronkan dulu ya. Jadi ini harus Facebook yang memang di dalam Facebooknya itu sudah ada target market atau audiens, kalau menurut saya itu yang sesuai dengan yang akan kita optimasi di TikTok ini ya. Kalau untuk kontak ya, nah ini silahkan kalau teman-teman mau mensinkronkan kontaknya ya yang ada di HP-nya silahkan. Ini saya tidak mensinkronkan ya karena kontak yang ini bukan target marketnya untuk Gamis Jumbo ini ya. Nah, oke, kemudian untuk layanan lokasi, nah layanan lokasi untuk lokasi persisnya tidak perlu diaktifkan ya yang ini ya lokasi persisnya. Nah, yang ini saat digunakan boleh diaktifkan tidak apa-apa ya. Oke, terus kemudian next pengaturan yang selanjutnya adalah komentar. Sekarang di komentar ya, komentar. Silahkan diklik. Nah, komentar harus dipastikan teman-teman, harus dipastikan ini adalah semua orang ya. Ini harus dipastikan semua orang karena apa? Karena kita berjualan ya. Kalau misalkan akun pribadinya teman-teman, misalkan ini mau difilter tidak apa-apa. Tapi kalau akunnya ini berjualan ya, harus semua orang. Oke, filter semua komentar jangan diaktifkan ya, biarkan seperti itu. Nah, ini biarkan seperti itu udah. Lalu back, terus kemudian untuk sebut dan tanda. Nah, ini juga silahkan semua orang ya, semua orang ya. Oke. Terus kemudian untuk pesan langsung ya, pesan langsung ini bisa diklik pengikut yang Anda ikuti. Nah, ini silakan diklik semua orang. Ya, tadi kan pengikut yang Anda ikuti balik dan yang Anda kirimi ya. Misalnya ini semua orang ya, diklik semua orang karena kita berjualan ya. Oke, kalau sudah status baca bisa di biru, permintaan yang disaring juga di biru. Back lagi, duet ya. Nah, duet juga semua orang ya. Terus kemudian kalau ini, nah ini nggak usah ya. Jadi duet juga semua orang, stitch juga semua orang ya, stitch-nya juga semua orang. Terus kemudian unduhan aktif. Nah, unduhannya aktif, daftar mengikuti semua orang, video yang disukai. Nah, video yang disukai ini nggak apa-apa hanya saya ya. Jadi jadi semua orang itu tidak melihat video yang kita sukai atau video yang kita like gitu ya. Tayangan postingan, silahkan tayangan postingan ini diaktifkan. Nah, diaktifkan ya menjadi biru seperti ini. Nah, biru seperti ini berarti aktif. Terus kemudian untuk tayangan profil, nah bisa diaktifkan juga. Nah, ya, terus back lagi. Nah, terus kemudian akun yang diblokir tidak usah. Oke, terus silahkan klik back-nya, jadi back lagi. Nah, di sini kemudian diklik ini untuk bagikan profil. Nah, ini ya.
Bagikan profil ini adalah URL dari TikToknya teman-teman ya. Ini bisa kita klik, terus kemudian bisa kita salin tautan ya. Nah, salin tautan nanti bisa kita save ya. Setelah itu bisa kita sharekan atau bisa kita infokan lah ya ke sosial media kita. Misalkan kita upload, kepoin dong akun TikTok saya, misalkan banyak banyak diskon loh, terus kemudian linknya bisa di apa namanya bisa dipastekan di situ. Oke. Terus kemudian di pengaturan bahasa ya teman-teman. Di pengaturan bahasa, nah bahasa ini kalau ada preferensi bahasa ya. Nah, ini ya. Kalau di HP-nya teman-teman ada preferensi bahasa sama dengan HP saya. Kalau tidak ada ya tidak usah, nggak apa-apa ya. Ini diklik. Nah, terus kemudian centang aja bahasa yang Anda bisa ya. Anda bisa atau misalkan mau ke apa namanya target marketnya kemana misalkan ini jadi nanti kita itu bisa dilihat oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Misalkan saya pengen juga akun saya dilihat oleh orang Spanyol ya berarti ini diklik. Berarti kalau misalkan orang mana namanya Jude di situ namanya ya Belanda ya kalau nggak salah. Nah ini juga diklik. Misalkan saya pengen dilihat sama orang Jepang, ya ini diklik. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, silakan diklik ya. Nah, ini saya kliknya 4 ya, 4 bahasa ya, biar dilihat sama orang yang berbahasa Inggris, Melayu, bahasa Jawa gitu. Oke, selesai saja. Nah, kalau ada pertanyaan di HP saya tidak ada preferensi bahasanya gimana, Mak? Ya, nggak usah ya. Terus nggak usah dipaksa karena beberapa HP memang ada yang tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya setting akun agar akunnya kita itu mudah ditemukan sama calon pembelinya kita ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk apa namanya optimasi SEO-nya berarti untuk namanya itu mengandung kata kunci dan brand, terus kemudian untuk nama penggunanya URL-nya itu juga mengandung kata kunci. Terus kemudian untuk di sini. Nah, untuk di sini bio-nya juga masukkan kata kunci ya, mengandung kata kunci hasil riset yang sudah diriset melalui akun TikTok ya. Nah, melalui akun TikTok seperti yang di video riset kemarin ya. Oke, teman-teman silahkan dipraktekkan. Next nanti apa namanya ke video yang selanjutnya setelah mempraktekkan video yang ini. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.